Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun. Untuk yang sakit mudah-mudahan segera sembuh, yang kesulitan mudah-mudahan segera dibukakan kemudahan, dan untuk yang mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari kemudahannya dan menjadi jalan bagi orang lain bagi kemudahan mereka. Amin. Baik. Sekarang kita akan bahas apa nih? Nggak ada nyanyi sekarang ya. Nggak ada lagu. Udah Robert, siapa kemarin bilang Robert Kiyoshi, aduh udah tambah-tambah lagi tuh. Aneh-aneh aja netizen ini. Kita sekarang mau membahas lagi mengenai P21 ini. Begini ya, saya mau bertanya saja dulu kepada yang menonton ini. Berapa banyak kasus hukum yang mana P21-nya itu dipertanyakan? Coba, belum pernah. Setahu saya ya, belum pernah. Ini P21 atau belum? Satu pihak bilang sudah, satu pihak bilang belum. Belum pernah, baru kali ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kasus ini memang aneh. Ya, dipolitisasi lah, kita katakan demikian ya. Dipolitisasi itu sudah terlihat. Dan ini buktinya. Ya, fakta bahwa sesuatu yang tidak seharusnya diperdebatkan tapi malah diperdebatkan. Lah ini kan mudah sebetulnya ya. Yang mengeluarkan P21-nya ada, siapa? Kejaksaan. Kemudian kalaupun memang betul P21-nya ada, atau ya tinggal Polda Metro itu mengatakan dengan gamblang begitu, ini sudah P21, selesai, kita tinggal menunggu tahap 2. Atau misalkan tinggal saja kejaksaan mengatakan begini dan begitu, kan selesai. Tapi faktanya tidak ada. Nah, inilah yang akan kita bincangkan sekarang, yaitu sang empunya kasus ini, yaitu Mas Roy Suryo, yang mana anehnya yang diundang siapa? Andi Azwan lagi. Ini, dan ini yang menampilkan adalah Kompas ya. Bagi saya sudah nggak tahu malu. Kompas itu penyebar hoax, tidak punya integritas sama sekali, tidak punya kejujuran sama sekali, nggak tahu malu. Nah, bagaimana ini perbincangannya? Nah, ini akan kita saksikan ya. Kita saksikan dulu nih. Check it out. Rajika Polda Metro Jaya menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah di tahap penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Apakah ini artinya Roy dan Tifa akan segera ditahan? Kita akan bahas bersama Roy Suryo dan juga Andi Aswan yang sudah hadir bersama. Pertanyaannya gimana ini? Rajika Polda Metro Jaya menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah di tahap penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Apakah ini artinya Roy dan Tifa akan segera ditahan? Kita akan bahas. Nah kan diralat kan, bukan P21 lengkap, bukan. Jika kepolisian mengatakan bahwa sudah pada tahap penyerahan, padahal bukan tahap penyerahan. Nih sekali lagi, ini dalam tahap koordinasi. Rajika Polda Metro Jaya menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah di tahap penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Nggak ada tahap penyerahan barang bukti kejaksaan, nggak ada. Dalam tahap koordinasi. Ya, bukan penyerahan. Penyerahan itu ya penyerahan. Koordinasi itu masih ngobrol. Koordinasi penyerahan. Apakah ini P21 ada atau tidak? Masih bingung tuh kepolisian. Nah, nanti juga mungkin akan dibahas sama Mas Roy ya. Apakah ini artinya Roy dan Tifa akan segera ditahan? Kita akan bahas bersama Roy Suryo dan juga Andi Aswan yang sudah hadir bersama kami di studio sore hari ini. Mas Roy, Bang Andi, terima kasih sudah hadir. Saya langsung ke Mas Roy. Mas Roy, Anda menyebutkan bahwa apa yang disampaikan di Reskrimum ini tidak jelas. Betul. Tidak jelasnya di mana? Bukankah tadi sudah sama-sama kita dengarkan pernyataannya begitu lengkap, begitu jelas? Begitu nggak jelas. Ini press conference. Begitu lengkap, begitu nggak jelas. Gimana sih? Kemarin itu adalah press conference untuk perkara yang beda. Perkara ketika ada penganiayaan terhadap seorang aktivis oleh TNI, kemudian ada putusan pra peradilan, kemudian ada kasus yang barang buktinya digelar di depan. Jadi intinya itu, sepanjang dari awal sampai akhir itu saya sudah dapat video rekaman press conference-nya. Dan di ujung, ketika ada sesi tanya jawab, baru ada sebuah pertanyaan dari seorang wartawati infotainment yang menanyakan tentang kasus P21-nya Roy Suryo. Nah, kemudian Pak Kombes Iman Imanuddin
menjawab di situ. Jawabannya ini, alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirim ke Kejati DIY tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Kemudian, Ya, artinya sudah lengkap dong. ya enggak, belum tentu. Mana buktinya? Artinya itu nggak boleh hanya lisan. Hitam di atas putih yang tersurat itu penting. Karena yang namanya P21 itu harus ada suratnya, ada tulisannya P21, ada tanggalnya, ada nomornya, ada penanda tangan siapa P21 dan itu yang dibaca dan tidak pada Sebentar, ini nggak boleh, artinya sudah lengkap. Nggak boleh artinya lengkap atau belum begitu. Kalau artinya lengkap, belum tentu karena ada kemungkinan yang lain. Apa kemungkinan yang lainnya? Pemberhentian kasus. Ya, dan kita juga lihat kemarin kejaksaan lagi sibuk sama kasus yang lain kan. Kita bahas nanti itu. tempatnya Mbak. Pengumuman P21 untuk kasus yang saya anggap cukup besar ini, yang awalnya pengumuman tersangkanya saja diumumkan oleh seorang Kapolda. Waktu itu Pak Irjen Asep. Kemudian sekarang tiba-tiba pengumuman untuk P21-nya secara sambil lalu, dan saya lihat Kombes Budi yang ada Meskipun di sampingnya. sambil lalu, tapi kan setidaknya pertanyaan yang disampaikan wartawan jelas adalah kasus Mas Roy dan Dr. Kalau Tifa. ini jawabannya itu sudah firm betul P21, jawabannya pasti lebih panjang kali lebar lebih dari itu. Bahkan pun tunjukkan ini surat P21 Iya, bahkan betul. mungkin Kombes Budi itu yang humasnya ya itu pasti akan jawab dengan panjang. Ini Oke, surprise kami tangkap. gitu. Kami tangkap. Sebentar, ini Ada reporter itu. ya. Gimana? Reporter apa ini? Presenter apa nggak nanya? Jawab pertanyaannya jelas, jawabannya jelas kagak? Jawabannya kan kagak jelas. Dan kalau memang itu P21 biasanya ya, ini biasanya dan belum pernah P21 itu sesamar ini. Kalau ini P21 itu disebutkan pasal-pasal yang pada akhirnya terjadi dan lain sebagainya. Karena itu adalah bentuk dari akuntabilitas sebuah instansi penegak hukum. Bang Andi, jika memang polisi ataupun berkas perkara ini sudah lengkap secara formil dan juga secara material, artinya sudah P21, kemudian tersangka dan barang bukti akan segera diserahkan ke kejaksaan, tapi seakan-akan menurut Mas Roy dan juga menurut sejumlah pihak ini tidak gamblang secara disampaikan, tidak benar-benar secara statement yang khusus menyampaikan seperti pada umumnya kasus-kasus yang mendapat sorotan publik besar lainnya. Ya, Cynthia, ya itu kalau tersangka kan selalu mengatakan itu. Ini kalau kita bicara ya semua Enggak, Azwan, enggak semua tersangka menyatakan itu. Ini kasus pertama kali di Indonesia P21 samar. Baru sekarang ini. Pernah terjadi nggak? Coba keluarkan yang lain. Ada nggak? Nggak ada. Ini doang. hukum itu menyatakan itu P21. Karena apa? Berbicara dengan tahap 2. Ya, secara eksplisit memang Kapolda tidak Polda Metro Jaya, Kombes Imam itu tidak secara eksplisit mengatakan hal itu apa yang dikatakan. Ini semata-mata menghormati bahwa ini adalah kejaksaan domain untuk P21 itu. Itu loh, menghormati untuk itu. Paham betul? Bengok. P21 itu keputusannya di kejaksaan. Mengumumkannya itu di kepolisian. Nanti kalau sudah penerimaan lain soal, berarti berkas semuanya sudah masuk ke kejaksaan. Coba lihat kemarin tuh yang kasusnya Dr. Richard Lee, apa bilang? Ya, ini sudah P21. Firm sekali mengatakannya. Dan semua kasus memang seperti itu, kecuali yang ini. Betul bahwa itu adalah memang domainnya adalah kejaksaan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita tanyakan, tidak mungkin seorang Kombes Iman sebagai Dirkrimum itu menyatakan tanpa ada bukti ataupun surat dari kejaksaan untuk itu. Terus aja kayak gitu, nggak mungkin. Nah itu terjadi, kemarin terjadi, nggak mungkin gimana? Itu terjadi, bukan nggak mungkin, terjadi. Ya, artinya setelah dia mengatakan itu ya, bahwasanya yang kalau dikatakan oleh pihak mereka itu adalah tidak secara eksplisit dan menggiring opini publik bahwa itu tidak P21, itu adalah omong kosong belaka. Oke, tapi gini, bengok, yang menggiring opini itu kalian para termul, Andi Azwan, YouTuber Nusantara, terus kemarin siapa, Pradi Bersatu, Kompas termasuk diantaranya, itu yang menggiring opini. Kalau mau memberitakan, beritakanlah verbatim sebagaimana adanya. Itu kalau mau memberitakan. Saya sampai Kompas-Kompasnya ikut-ikutan. Bang Andi, kalau kita tahu bahwa kasus ini, perkara ini sebenarnya kan sudah mendapatkan sorotan
publik yang cukup ya. besar. Lalu kenapa ketika sudah P21 sudah lengkap secara formil dan material tidak langsung diumumkan? Kenapa harus ditanya wartawan terlebih dahulu? Ini yang saya bingung, kenapa presenternya nanyainya ke Andi Azwan. Begini, kalau kita lihat, saya rasa mereka sudah mempunyai waktu untuk itu, untuk mengungkapkan. Tapi kan secara boleh. eksplisit dia tidak mungkin, karena ini adalah domain dari kejaksaan. Jadi secara implisit dia mengatakan itu. Kalau dikatakan tidak mempunyai, mereka punya. Surat yang bertanda tangan itu dari kejaksaan ada tulisan P21 itu mereka punya. Oke, jadi Anda confirm jadi ya? bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan sesuatu yang di-create ya semerta-merta seperti itu, tapi memang Udah jelas itu ada. Oke, Mas Roy, berarti artinya kalau memang udah P21, oke lah kita masih menanti pernyataan resminya. Mas Roy, barang bukti Dr. Tifa akan segera diserahkan ke kejaksaan untuk ditahan, untuk segera dibuat berkas terdakwanya. Ya, pastikan dong. Nggak ada masalah tuh ditambah-tambahin untuk ditahan dan sebagainya. Nggak ada. Ya ini jadi ngobrolin apa? Ini yang mengatakan membicarakan pepesan kosong. Ya itu kayak suami istri itu berantem. Kalau ada tanah itu mau dibikinin apa? Mau dibikinin apa namanya itu toserba apa mau dibikinin pom bensin? Udah ngobrol sampai pagi, nggak ada tanahnya. Itu obrolin pepesan kosong. Ini sekarang nih Kompas nih. Dulu kalau tersuratnya ada, bahkan kalau omongan seperti Andi Azwan ini sama dengan omongannya si nenek ini juga, yang kemarin juga dia mengatakan kalau saya sebenarnya sudah lihat 2 atau 3 minggu yang lalu, bahkan saya melihat ada kembali ke poinnya aja, Mas. Iya, dia melihat orang-orang yang sok membual kayak gini tuh banyak banget. Ya Markus kayak gini tuh di Polda ya. Iya. Anda nggak apa-apa dibilang membual. Iya, Anda nggak apa-apa dibilang membual. Kalau kita bicara membual, yang membual itu raja pembohongnya adalah Roy Suryo ini. Mana? Karena kan selalu mengatakan dari kemarin ya kan tidak akan P21, tidak akan P21 sampai yang terakhir 31 Mei itu. Tapi kenyataannya kemarin tanggal 2 Juni. Emang nggak ada sampai sekarang. Pada tanggal 1 Juni pun juga merata dengan Jumawa dia mengatakan tidak akan P21. Tanggal 2 Juni ya langsung dikatakan P21. Nggak ada pengataan 21. Nggak ada. Atau di Nagasaki. Ya makanya terlalu panik desak kayak apa ya? Tidak ada yang panik dan kita malah. Nah, tapi gini juga Bang Andi, kalau tadi kita mengutip pernyataan Pak Ugroseno bahwa menyatakan kalau sebenarnya kan sudah SP3. Ini udah SP3 itu kan sebenarnya untuk kasus, bukan untuk subjeknya, bukan untuk orangnya. Artinya harus ada sprindik baru dong. Aduh nih sebentar ya presenter ya. Anda itu yang profesional lah. Itu sudah pertanyaan tentang materi hukum setidaknya. Meskipun itu kita tidak masuk kepada misalkan materi persidangan. Dan belum ada persidangannya juga. Tapi ini sudah masuk kepada materi yang berkaitan dengan ilmu hukum. Jangan tanya sama si bengak ini, jangan. Nah, kok nanya sama si Andi Azwan, advokatnya ngerti apa? Ya, ini sudah tidak profesional, pertanyaannya tidak profesional, kemudian mengundangnya juga tidak profesional. Kalau mau ya ngundang Andi Azwan, coba elaborasi permasalahan yang lain. Misalkan mengenai YouTuber Nusantara, lebih tahu tuh Andi Azwan tuh tentang kenapa orang-orang ini terlibat dalam permasalahan ini, apa legal standingnya dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya pertanyaan yang populis, jangan pertanyaan-pertanyaan yang teknis. Karena pertanyaan yang teknis ditanyakan bukan kepada ahlinya oleh sekelas Kompas TV seperti ini adalah pembodohan dan penggiringan opini publik. Jadi kalau ada trial by the press, penggiringan opini publik ini dilakukan untuk mendiskreditkan dan menyudutkan Roy Suryo, bukan untuk mendiskreditkan siapa itu Joko Widodo. Itu nampak sekali terlihat di hadapan kita. Lah gimana sih ini? Saya tidak memasuki dari domain penyidik untuk bicara itu. Tapi ya buat saya, ya mereka kan berlindung dari Pak Ugroseno sebetulnya. Kalau kita lihat dari kacamata kita ya. Orang yang waras masih tapi banyak, yang jelas ya, ya saya juga masih banyak. yang menyayangkan ya Pak Ugroseno sebagai seorang komjen dan mantan Wakapolri pula, itu yang benar. Terlibat langsung begitu dengan mereka itu. Ya itu saya sangat respect itu. dengan beliau. Orang-orang Tapi apalagi beliau mengatakan saya akan belajar dengan jaksa. Dan ini kenyataan ya bahwa tahap 2 itu ini sedang berjalan, sedang dikoordinasikan. Dan saya sangat percaya kepada penyidik
Polda Metro Jaya untuk itu. Anda dapat info tidak kapan Mas Roy dan Dr. Tifa akan segera ditahan? Ketika memang sudah P21 harusnya kan ada jangka waktu 30 hari untuk tahap keduanya, kemudian untuk P23-nya tambah 30 hari lagi. Nggak berani untuk bicara. Biasanya bulan lalu domainnya. Dan mereka sampai sekarang kan masih berkoordinasi. Apakah ada keberatan dari kejaksaan? Tidak ada untuk bicara itu, ya. Setelah harus ada kalau kita lihat lengkap. ya, Sebentar, nggak bakalan bisa. Ini yang namanya kesamaran dari kepolisian. Kejaksaan nggak bakalan keberatan. Kenapa? Karena memang tidak ada kata-kata P21-nya. Kalau ada kata-kata P21 kemudian dikonfrontasi kepada kejaksaan, kejaksaan bisa keberatan. Siapa yang mengeluarkan surat P21? Kami tidak mengeluarkan. Cuman perkataan kemarin si Iman Imanuddin itu ya buat para termul jadi senjata buat mengatakan P21 termasuk Kompas TV. Tapi pada kenyataannya kan tidak ada. Bisa tidak kejaksaan menyalahkan tuh Iman Imanuddin kemarin? Nggak bisa menyalahkan karena memang kata-katanya juga tidak ada. Apabila P21-nya tidak ada begitu. Nah ini adalah upaya untuk meramaikan saja dan berhasil ya. Sama ini P21 mereka mengatakan berjalan berkoordinasi dengan baik. Ya. Jadi bahasa-bahasa itu kita mesti terjemahkan ya, bukan secara terbuka untuk itu. Anda, Mas Roy, Anda kan sudah sempat ke Kejaksaan DKI untuk menanyakan statusnya. Nah, sekarang kan sebenarnya Polda sudah menyebutkan bahwa sudah lengkap nih. Anda akan ke Kejaksaan lagi untuk memastikan ini? Karena inilah bentuk ketidaktransparan dari proses baik di Kejaksaan maupun di kepolisian. Tidak transparan di mana? Tidak transparan. Mulai dari pertama yang namanya tersangka itu harus dapat yang namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Ini sampai detik ini, sampai kita ngobrol di Kompas ini, saya belum juga dapat itu. Padahal itu wajib. Menurut KUHAP itu juga nggak ada. Terus aturan sudah bolak-balik, ada 14 hari tambah 7 hari itu ditabrak semua. Jadi benar kata Pak Ugrosono, itu kalau orang waras, kalau orang lurus, penyidik yang lurus tuh kayak gitu. Harusnya sudah patah, P19 mati. Nggak mungkin juga jalan, tapi tiba-tiba digas terus kan gara-gara ada orang ya mungkin digas terus karena buktinya lengkap secara formal dan buktinya lengkap, buktinya sampai 700 sekian, nggak ada yang. Sebentar, ini presenter lah kok malah peko. jangan pakai mungkin ya. mungkin. Kalau mau memberitakan itu beritakan, dan kalau mau membicarakan tanyakan fakta-fakta yang sudah sampai kepada Mas Roy. Apa saja fakta-faktanya, misalkan dari yang sebelum-sebelumnya tadi BAP tidak keluar, apalagi yang tidak keluar, apalagi yang seharusnya ada tetapi tidak ada. Itu ya jangan, tapi kan ini bisa diterjemahkan. Tapi kan terjemahkan. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia kok pakai terjemahkan. Ada tidak perkataannya? Selesai. Bukti signifikan tuh ijazahnya. Ijazahnya aja udah jelas, malah sekarang dilaporkan tuh di Barreskrim. Ijazah palsu yang dicetak di pasar. Kalau Anda menyebutkan tadi bahwa ini ada ketidakjelasan dari pernyataan Polda. Betul. Anda kan diminta untuk wajib lapor. Anda nanya nggak soal itu? Tadi saya nanya. Terus mereka senyum-senyumnya belum, Pak. Jawabannya begitu. Belum apa dalam artinya? Ya saya tanya, ini gimana nih, katanya P21. Jawabannya belum, Pak. Belum apa? Katanya sudah P21. Ya entah belum itu jawabannya, tapi resmi jawabannya tadi belum. Nah, siapa yang mengucapkan? Ya ada seorang penyidik lah di situ. Yang ayo. Azwan. Ayo, sempur. Ayo, mau apa? Mau apa? Ketika saya tadi wajib lapor. Jadi kita percaya yang mana? Ya, kalau untuk saat ini publik mungkin menantikan statement dari institusi resmi. Saat ini kan polisi, Polda, institusi resmi itu kalau misalnya gelar press conference, tulisannya belakang perkara P21 Roy Suryo, itu baru itu masuk akal. Kemarin tuh sambil lewat kayak gitu kok dipercaya. Dan lucunya diglorifikasi berlebihan tuh, ada yang sampai nari-nari kayak kesetanan kayak gitu. Termasuk Kompas Bang itu. Andi, kalau nanti ini kan kalau kita bukan berandai-andai ya, kita melihat dari statementnya Polda sendiri. Kalau ini P21 tersangka dan barang bukti akan segera diserahkan kejaksaan, nanti akan sedang berkoordinasi untuk diserahkan, nantinya akan masuk ke persidangan, nantinya juga akan ada dua kemungkinan nih. Mas Roy dinyatakan bersalah atau
Mas Roy dinyatakan bebas. Jika Mas Roy dinyatakan bebas, ini tentunya tamparan keras untuk Pak Jokowi. Tuh, Ya, benar. saya tidak Sampai mau ngamuk andai untuk bicara itu. Tuh. Yang kita lihat Andi, kalau tidak berandai-andai jangan ngomong P21. Kita tidak berandai-andai. Dari tadi apa? Mengandai-andai dari tadi. Ya, mengartikan begini, artikan begitu. Kan ini nih kata presenternya benar. Bisa apa? Bisa P21 bisa selesai perkaranya. bagaimana nanti itu di pengadilan seperti ngamuk. apa. Kalau mereka mengatakan bahwasanya ya kita akan bebas untuk itu hak mereka. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata kewarasan kita, ya dengan barang bukti yang begitu banyak, dengan Termul ngomong waras. juga adalah saksi-saksi yang begitu juga banyak. Tipis kemungkinan bahwa mereka itu akan bebas untuk itu. Tipisnya di itu mana? bisa di-challenge, itu nanti di pengadilan kita lihat seperti apa. Karena sampai sekarang kita juga tidak tahu apakah mereka punya barang bukti untuk itu. Karena yang selalu dibawa selembar ijazah yang itu juga scan pula, ya, yang dikatakan itu palsu 99,9%. Gimana? Ya, Waduh, sampai sekarang penyidik pun yang 700 bukti itu nggak jelas juga. Dipinta daftarnya saja tidak memberikan. Yang jelas hukum acaranya banyak sekali dilanggar. Itu yang jelas. Mana Nampak dikatakan sekali. hal itu kalau mereka mengatakan bahwa itu palsu. Sedangkan mereka tidak mempunyai ijazah asli Pak Jokowi, kok dia mengatakan itu? Berarti nanti akan Skripsinya dibuka di palsu nih. persidangan Oh ya? jelas Ini pegang itu saya ini akan skripsinya. dibuka di persidangan. Ini skripsinya pegang kalau saya, Oke, asli. Mas Roy, Palsu. kalau beberapa waktu lalu Kombes Jelas Budi palsu sempat kalau menyebutkan akan ada surprise. Menurut Ya. Anda ini Makanya, surprise-nya? Enggak, kalau ini bukan surprise, kemana itu door prize gitu. Door prize. Door prize. Jadi di Door prize ujung- biasanya bagus dong. Makanya di ujung acara yang lain tiba-tiba dikasih bonus. Ya, itu namanya door prize kemarin tuh. Jelas betul kemarin tuh tidak proper. Saya menyayangkan banget ya Polda Metro yang punya kekuatan data, kekuatan sumber daya. Pengumuman P21 dan tidak ada loh kata P21 resmi dari Nah, Kombes mungkin itu. benar Nggak seperti ada. apa yang disampaikan Bang Andi, Apa masih itu? menunggu dari kejaksaan untuk Lah, mengeluarkan makanya statement resmi. kejaksaannya harus jelas, jangan kejaksaannya kemudian tidak juga jelas. Makanya kita tunggulah, nggak usah kemudian. Jadi Anda bikin menduganya Sebentar, nah ini kejelasan kejaksaan itu tidak diatur oleh KUHAP dalam hal ini. Jadi memang karena perkaranya masih di kepolisian. Jadi yang berhak untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan ke publik dalam hal ini adalah kepolisian. Jadi kejaksaan memang tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Belum bisa disalahkan. apa dong yang terjadi di sini? Ya kemarin tuh ngaco aja, ngawur aja. Kenapa ngaco? Sama ada satu, enggak, kalau saya duganya malah lain. Ini test the water, justru malah bikin pressure kepada kejaksaan untuk supaya segera P21 gara-gara ada yang Betul. ngamuk nih loh. Padahal sebenarnya belum P21. Belum, Itu maksud Anda? belum, karena Sepakat, Bang apalagi Andi? sudah lewat. Tidak sepakat. Pressure Udah. begitu? Iya, Tidak, sudah sepakat. tidak ada. Udah. Kejaksaan Agung, jaksa itu tidak Kejati ya, itu tidak ada pressure. Dia sudah mengatakan kok. Mana? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada pressure, tidak ada intervensi. Nggak ada. Untuk Oke. bicara itu. Lalu kenapa Itu nggak kan dari hak- kejaksaan Enggak, langsung kalau dia secepatnya kan ngomong selalu P21? gini. Jadi Cynthia, Bohong yang kalau lucu buat saya, Kalau kejaksaan memang tidak memiliki obligasi untuk itu, tidak memiliki kewajiban. Jadi masih menunggu ini masih koordinasi internal. Nanti kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, baru kejaksaan yang ngomong. Makanya kemarin kepolisian itu ngomongnya nggak jelas. Supaya apa? Supaya tidak bisa disalahkan juga oleh kejaksaan. Kalau ngomong P21 padahal belum, jelas bohongnya. Tapi kalau ngomong kayak kemarin, meskipun belum, ya nggak bohong. Jadi nggak bohong, cuman nggak jelas kemarin itu siapa Polda itu. Inilah yang saya maksud. Kenapa kok bisa seperti ini? mereka datang ke Kejati, mereka datang ke Jago. Loh, ya, Karena kan resmi butuh kita. status Itu hukum yang adalah jelas. itu salah satu apakah itu bukan intervensi? Sama Apakah sekali kita datang ke Bukan. Jago atau kita datang ke Jati? Tidak ada sama sekali ya. Yang Karena intervensi kita itu tuh loh. menyerang. Ya iyalah, kamu masih apa Azwan? Suka saya hukumin juga. Bukan, kamu mah tidak punya legal standing. Mereka yang memiliki permasalahannya sah-sah saja mendatangi. Awalnya dia tuh. Apalagi resmi intervensi. itu. Kepada Nih Polda buka Metro Jaya berkas dan katanya. Kejati itu untuk, intervensi. uh, Andi Hasan lanjut itu juga itu. program itu. Apalagi Oke. bukan Jadi avokat. kalau kita lihat di Avokat. sini, apa yang dilakukan oleh mereka ini itu desperate, Mbak. Desperate. Ya, Satu lagi, mereka ini desperate karena sudah tidak mempunyai jalan lagi untuk Aduh. keluar. Dengan Oke. adanya P21 ini ibaratnya Oke. bom atom di Hiroshima. Oke, singkat saja Ya. Mas Roy, kalau dibilang desperate, kuasa hukum Anda akan melakukan apa? Singkat saja. Sama satu sekali kalimat. nggak desperate. Dan mereka juga katanya mereka kemarin ngancam mau melakukan demo, mau Aduh, bakar-bakaran nggak boleh ini Bang
nggak boleh. nggak boleh. Maka daripada nggak boleh, dikasih bunga aja. Untuk Bang Andi biar damai. Oh iya. Aduh, ada bunga segala. Nggak ada desperate. Baik. Kita sikapi Baik, kita dengan masih bunga, nantikan, kita sikapi dengan baik. Kita masih nantikan nanti mungkin pernyataan resmi baik dari pihak Kejati DKI ataupun dari Polda Metro Jaya terkait P21 secara resminya akan seperti apa. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Bang Andi, selamat sore. Lain kali nggak boleh bawa ini ya, matches ya, nggak boleh. Terima kasih. Ini fantasi, Mbak, bukan api beneran. Oke. Terima kasih. Ini alat sulap. Dan saudara, informasi Ya itu. Aduh, jadi apa ya yang akan kita saksikan dari yang sedang kita saksikan dari permasalahan ini? Ya, yang sedang kita saksikan itu media itu sedang melakukan sebuah operasi untuk menggiring opini publik. Ya, sudah tidak ada profesionalisme dan lain sebagainya. Dan bukan hanya kepada Jokowi kita patut kecewa, tapi juga kepada kepolisian dalam hal ini. Dan juga kepada media-media yang ada. Kalau para termal udah spesiesnya kayak gitulah ya. Mereka kalau nggak gitu ya gak hidup. Termal itu. Dan demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Si para termal ini mudah-mudahan cepat binasa dan kita keluar daripadanya dalam keadaan selamat. Untuk Anda semua yang bukan termal, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.